Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 49. Anak panahnya meluncur bertubi-tubi seperti hujan derasnya, susul-menyusul ke arah tubuh Swat Hong dan darah ini pun memperlihatkan kepandaiannya. Sambil mengelak berloncatan ke sana-sini, tangannya menyambar dan 2 batang anak panah ditangkapnya dengan kedua tangannya, lalu dia menggunakan 2 batang anak panah itu untuk menangkis semua anak panah yang datang menyambar. Kemudian dengan cepat dan tak terduga-duga dia menyambitkan sebatang anak panah yang meluncur cepat ke arah Ahmed. Au! Ahmed berteriak kaget dan gendewanya terlepas dari tangan kirinya karena tangan kirinya itu kena sambar sebatang anak panah. Gendewanya terlepas akan tetapi tangan kirinya tidak terluka karena anak panah yang menyambar tangannya itu dilepas dengan cara dibalik sehingga bukan ujung yang runcing yang mengenai tangannya, melainkan ujung belakang yang bulu-bulunya telah dibuang. Ahmed segera lari menghampiri Swat Hong, memandang penuh kagum. Kemudian dia membungkuk sampai dalam sambil berkata, "Duhai, Nona adalah setangkai bunga di tengah padang pasir. Satu di antara puluhan ribu wanita belum tentu ada yang seperti Nona. Saya merasa kagum dan hormat sekali." Wajah Swat Hong menjadi merah. Bukan main hebatnya pujian yang keluar dari mulut pria ini, pujian yang aneh dan istimewa. Akan tetapi sebelum dia menjawab terdengar kaki kuda berderap dan muncullah seorang panglima sebangsa Ahmed naik kuda. Usianya tentu sudah 40-an tahun, tinggi besar dan berwibawa, gagah dan juga tampan, akan tetapi begitu bertemu pandang, Swat Hong merasa tidak suka kepada panglima ini karena pandang mata itu seolah-olah hendak menelanjangi dan sinar mata orang itu seperti dapat menembus pakaiannya. Ahmed cepat berdiri dengan tegak memberi hormat kepada atasannya. Panglima itu lalu bertanya kepada Ahmed dalam bahasa mereka sendiri yang tidak dimengerti oleh Swat Hong, dijawab pula oleh Ahmed. Panglima itu mengangguk-angguk, bicara lagi lalu memutar kudanya pergi dari tempat itu setelah melempar kerling penuh gairah dan kagum ke arah Swat Hong. "Nona, komandanku tadi bertanya tentang Nona dan menyuruh Nona langsung saja menghadap Bo Chiang Kun untuk melapor. Tentu saja bantuan tenaga seorang yang berkepandaian tinggi seperti Nona amat dihargai dan dibutuhkan. Mari Nona, saya antar." "Kau baik sekali, terima kasih," jawab Swat Hong yang merasa memperoleh seorang sahabat dalam diri perwira yang simpatik ini. "Nama saya Ahmed, Nona." Swat Hong tersenyum, mengerti bahwa itulah cara yang sopan dari sahabat barunya untuk menanyakan namanya. "Dan namaku Han Swat Hong." Mereka memasuki sebuah bangunan besar dan di ruangan dalam, Ahmed membawa Swat Hong ke dalam sebuah kamar di mana duduk seorang tua berpakaian panglima perang. Orang ini berusia 50 tahun lebih, mukanya bulat dan matanya sipit menjadi agak lebar ketika dia memandang Swat Hong yang datang bersama Ahmed. Setelah memberi hormat, Ahmed berkata, "Nona Han Swat Hong ini ingin menjadi Sukarlawati." Aku sudah mendengar dari komandanmu. Kau boleh pergi meninggalkan Nona ini di sini," jawab Panglima Bou dengan sikap angkuh. Menyaksikan sikapnya ini saja Swat Hong sudah merasa kurang senang. Ahmed memberi hormat, melirik kepada Swat Hong lalu melangkah keluar dengan tegap. Setelah derap kaki Ahmed tidak terdengar lagi, kamar itu menjadi sunyi sekali biarpun di situ, selain Bo Chiang Kun dan Swat Hong, masih terdapat 4 orang pengawal yang berdiri di sudut kamar seperti arca. "Silahkan duduk, Nona." Suara Bo Chiang Kun berubah, tidak singkat dan keras seperti tadi, melainkan lunak dan manis. Hal ini membuat Swat Hong makin tidak senang lagi. Akan tetapi karena kedatangannya hendak membantu kerajaan melawan pemberontak, bukan hendak berhubungan dengan orang ini, dia tidak banyak cakap, lalu duduk. "Kami telah mendengar akan kelihayan Nona yang mendemonstrasikan kepandaian di luar tadi. Kebetulan sekali kedatangan Nona, karena Kaisar memang membutuhkan seorang pengawal wanita untuk menjaga keselamatan keluarga Kaisar. Oleh karena itu, harap Nona menanti di dalam pesanggerahan, kalau kesempatan sudah terbuka, kami akan mengantarkan Nona untuk menghadap Kaisar sendiri." Girang juga hati Swat Hong karena dia lebih senang untuk bekerja dekat dengan keluarga Kaisar daripada bekerja sama dengan para prajurit Kaisar itu. Pula, memang karena merasa bahwa ayahnya adalah masih sedarah dengan keluarga Kaisar maka dia berkeinginan membantu keluarga Kaisar, maka pekerjaan menjadi pengawal untuk melindungi keselamatan keluarga Kaisar amatlah cocok baginya. "Baik, saya akan menanti," jawabnya.
Setelah mencatatkan nama Swat Hong, Bo Chiangkun sendiri lalu mengantarkan darah itu pergi ke pesanggerahan, yaitu sebuah bangunan yang terpencil, berada di pinggir gunung, bangunan yang bentuknya indah dan mungil. Ketika menuju ke bangunan ini, Swat Hong melihat beberapa orang penjaga yang jumlahnya hanya belasan orang akan tetapi senjata mereka aneh, yaitu sebatang pedang yang bengkak-bengkok seperti ular dan memegang perisai yang bentuknya seperti batok kura-kura. Mereka ini adalah pasukan istimewa, pasukan pengawalku, kata Bo Chiangkun menjelaskan dengan nada suara bangga ketika Swat Hong memandang mereka itu yang berdiri tegak dan memberi hormat kepada Bo Chiangkun dengan gagah. Setelah mereka memasuki pesanggerahan, Bo Chiangkun melanjutkan, mereka terdiri dari orang-orang pilihan, bermacam suku bangsa di barat dan utara. Akan tetapi Swat Hong sudah tidak memperhatikan lagi cerita tentang pasukan pengawal tadi, karena dia sedang memperhatikan keadaan pesanggerahan yang cukup mewah itu. Rumah ini kosong, tanyanya. Memang dikosongkan dan disediakan untuk tamu agung. Karena sekarang tidak ada tamu, maka Nona boleh beristirahat di sini barang sehari 2 hari untuk menanti kesempatan Kaisar dapat menerima Nona menghadap. Saya akan mengirim 2 orang pelayan wanita untuk melayani segala keperluan Nona, dan sekarang juga saya akan berusaha melaporkan kedatangan Nona kepada Kaisar. Swat Hong hanya mengangguk dan pembesar itu pergi meninggalkannya. Ketika Swat Hong sedang memeriksa keadaan pesanggerahan itu yang ternyata mewah dan lengkap dengan kamar tidur yang indah, masuklah 2 orang pelayan wanita membawa perlengkapan dan bahan masakan. Kami menerima perintah untuk melayani Nona di sini, kata mereka dan segera mereka sibuk di dapur. Swat Hong merasa tidak enak hatinya. Dia melamar untuk menjadi pejuang membantu Kaisar. Akan tetapi dia diterima seperti seorang tamu agung, ditempatkan di rumah mungil dan dilayani dengan istimewa seperti dimanja. Apakah karena dia wanita? Ataukah karena dia memperlihatkan kepandaiannya tadi dan dipilih menjadi pengawal keluarga Kaisar? Dia ingin melihat-lihat keadaan di luar. Akan tetapi baru saja dia meninggalkan pondok itu sejauh belasan langkah, tiba-tiba muncullah 3 orang mengawal istimewa yang bersenjata pedang berbentuk ular dan perisai kura-kura tadi. Harap Nona jangan meninggalkan pondok. Kami diperintah untuk menjaga pesanggerahan dan kalau Nona memaksa pergi kami harus mengawal Nona. Swat Hong mengerutkan alisnya. Akan tetapi karena maksud itu baik, biarpun dianggapnya tidak ada gunanya, aneh dan menyebalkan, dia tidak menjawab melainkan kembali memasuki pondok, terus ke kamar dan merebahkan diri di atas pembaringan. Dia merasa seperti seorang asing di situ. Tiba-tiba dia tersenyum teringat kepada Ahmed. Untung ada orang yang simpatik itu. Setidaknya, dia yakin bahwa dia mempunyai seorang sahabat yang boleh dipercaya. Akan tetapi baru saja dia beristirahat di atas tempat tidur yang lunak itu, terdengar suara hiruk-pikuk di luar. Swat Hong yang memang selalu merasa tidak enak itu meloncat dan berlari keluar. Kagetlah dia ketika melihat bahwa yang datang adalah Bo Chiangkun dan Panglima Arab tinggi besar yang menjadi atasan Ahmed tadi, diiringkan oleh 7 orang pelayan pria yang membawa baki tertutup. Begitu berhadapan, Bo Chiangkun menjura dengan hormat sambil berkata, "Kiong Hai, selamat, Nona Han. Kami telah menghadap Kaisar dan karena beliau masih sibuk, mulai besok lusa Nona boleh menghadap sendiri. Sementara itu, beliau mengirim kami berdua untuk menemani Nona menerima hidangan yang dikirim dari dapur keluarga Kaisar." Hati Swat Hong tidak senang dan curiga, akan tetapi karena nama Kaisar disebut-sebut, dia tidak berani menolak. Dia tahu bahwa penolakan hadiah dari Kaisar dapat diartikan penghinaan dan pemberontakan. Banyak dia mengerti tentang peraturan kerajaan, karena selain dia sendiri adalah putri raja di Pulau Es juga dia banyak membaca kitab-kitab ayahnya tentang penghidupan keluarga raja di daratan besar. Terpaksa dia membalas dengan menjura penuh hormat, kemudian bersama 2 orang panglima itu dia memasuki pondok dan duduk menghadapi meja besar bersama mereka berdua. Setelah hidangan yang lengkap dan masih panas diatur di atas meja dan para pelayan mundur berdiri di sudut, 2 orang pelayan wanita muncul melayani mereka makan minum. Bo Chiangkun memperkenalkan panglima itu sebagai panglima yang menjadi komandan dari pasukan Arab yang membantu. Kami mengandalkan bantuan sahabat-sahabat dari barat ini untuk merampas kembali kota raja. Antara lain Bo Chiangkun berkata, akan tetapi urusan itu hanya didengarkan sepintas selalu saja oleh Swat Hong yang menghendaki agar pertemuan ini cepat selesai. Dengan tangannya sendiri Bo Chiangkun lalu mengisi cawan-cawan kosong di depan Swat Hong, Panglima Arab, dan dia sendiri, lalu mengangkat cawan arak sambil berkata,
mari kita mulai makan minum bersama dengan mengucapkan terima kasih kepada Sri Baginda dengan mengangkat cawan penghormatan untuk kejayaan Sri Baginda Kaisar. Swat Hong mengangkat cawan dan minum bersama mereka, kemudian Bo Chiang Kun mempersilahkan Swat Hong dan Panglima Arab itu untuk mulai makan. Sambil makan, Bo Chiang Kun dengan gembira menceritakan keadaan mereka, kekuatan yang sedang mereka susun, juga menceritakan kekacauan di kota raja sebagai akibat perebutan kekuasaan di antara para pemberontak sendiri. Betapa An Lushan dan putranya tewas dan sekarang si Su Beng yang berkuasa juga menghadapi bersaingan dari bekas kawan-kawannya sendiri. Hahaha, seperti sekumpulan anjing memperebutkan tulang. Dia menutup ceritanya sambil tertawa-tawa. Panglima Arab itu yang diperkenalkan tadi bernama Husin bin Siddiq, mengeluarkan sebuah guci yang bentuknya seperti tanduk kerbau, membuka tutupnya dan mencium bau harum yang aneh. Sambil tertawa dia mengacungkan guci tanduk kerbau itu sambil berkata, Nona adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi dan dipilih untuk menjadi pengawal Sri Baginda. Karena itu sudah sepatutnya menerima penghormatan kami dengan anggur padang pasir ini. Marilah kita minum 3 cawan untuk pertama, demi keselamatan Sri Baginda sekeluarga. Dia mengisi cawan arak di depan Swat Hong dengan minum dari guci tanduk kerbau itu, tidak banyak, hanya setengah cawan kurang. Karena dia diajak minum demi keselamatan keluarga Kaisar, tentu saja Swat Hong tidak menolak, apalagi karena dia melihat betapa Bo Chiang Kun dan Panglima Husin sendiri juga minum. Diminumnya cawannya dan ternyata anggur itu enak dan tidak begitu keras, manis dan harum sungguh pun agak aneh harumnya. Secawan lagi kita minum demi persahabatan kita. Kembali Swat Hong minum dari cawan araknya yang sudah diisi lagi setengahnya. Dan cawan terakhir kita minum untuk kemenangan perjuangan kita. Sekali ini cawan itu dipenuhi dan karena anggur itu sama sekali tidak mendatangkan pengaruh apa-apa, Swat Hong tidak khawatir dan minum anggur sampai habis. Panglima Husin dan Bo Chiang Kun tertawa girang dan melanjutkan makan minum sepuas-puasnya. Setelah kenyang, kedua orang panglima itu berpamit dan sambil tertawa Bo Chiang Kun berkata, harap Nona jangan pergi meninggalkan pesanggrahan ini karena siapa tahu tiba-tiba saja Sri Baginda Kaisar telah siap menerima kunjungan Nona. Hal itu bisa saja terjadi di siang hari atau di malam hari. Sebaiknya kalau Nona mengasuh saja dalam pesanggrahan dan sewaktu-waktu, kalau Sri Baginda menghendaki, aku sendiri atau Panglima Husin yang akan datang menjemput Nona. Swat Hong mengangguk dan setelah 2 orang panglima itu pergi dan meja dibersihkan lalu ditinggal pergi oleh para pelayan, dia lalu minta kepada wanita pelayan untuk menyediakan air. Setelah mandi dan tukar pakaian, Swat Hong kembali beristirahat di dalam kamar yang indah itu. Berada di dalam kamar ini teringatlah dia akan kamarnya sendiri di Pulau Es, kamar yang lebih indah dan lebih menyenangkan lagi. Dia menutup mulut dengan tangan dan menguap. Goyang-goyang kepalanya. Mengapa dia begini mengantuk? Dia menguap lagi. Bukan main. Rasa kantuk sukar dipertahankannya lagi. Aneh sekali. Hari baru menjelang senja, belum malam. Pula habis makan dan mandi, mana bisa mengantuk? Kembali dia menguap dan Swat Hong meloncat bangun, duduk sambil memegangi kedua pelipisnya. Ini tidak wajar, pikirnya. Rasa kantuk yang amat hebat dan terbayanglah wajah Panglima Husin yang mengajaknya minum sampai 3 kali, kemudian terbayanglah dan terdengar lagi kata-kata Bo Chiang Kun yang menyatakan bahwa kalau Kaisar menghendaki, sewaktu-waktu dia atau Panglima Husin akan datang menjenguknya. Semua ini dilakukan sambil tertawa-tawa dan seakan-akan ada main mata di antara kedua orang panglima itu. Celaka, dia mengeluh, ingin dia turun membasahi muka dengan air, akan tetapi dia tidak kuat. Baru saja dia turun, dia sudah terguling ke atas lantai karena kepalanya pening dan Swat Hong sudah tidur di atas lantai dengan pulasnya. Tak lama kemudian, setelah matahari mulai condong ke barat, sesosok bayangan seorang pemuda berkelebat dan mengintai pesanggrahan itu dari balik batu-batu gunung. Pemuda ini tinggi besar, gagah dan tampan, dengan sebatang pedang di punggungnya, berpakaian sederhana dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Pemuda ini adalah Kui Lun. Bagaimana dia dapat datang di tempat jauh itu? Seperti telah dituturkan di bagian depan, 2 tahun yang lalu pemuda ini berpisah dari Swat Hong dan langsung dia pulang ke Pulau Kura-Kura di Lam Hai. Tepat seperti dugaannya semula, gurunya, Lam Hai Sengjin, terheran-heran dan kagum mendengar penuturan muridnya terutama pengalaman muridnya yang bertemu dan bersahabat dengan penghuni Pulau Es.
Setelah muridnya selesai menceritakan semua pengalamannya, juga tentang kematian Ou Soancu, gadis pulau neraka yang dicintainya dengan suara berduka, kakek itu berkata, "Pengalamanmu sudah cukup, muridku. Sekarang biarlah aku memperdalam ilmumu dan menerima sisa-sisa dari semua kepandaianku. Setelah itu, berangkatlah kau lagi ke daratan besar. Negara sedang kacau balau dilanda oleh para pemberontak. Tenagamu dibutuhkan. Kabarnya Kaisar mengungsi ke Sichuan, maka sebaiknya kalau kau kelak menyusul ke sana untuk membantu Kaisar, jangan membiarkan dirimu terbujuk oleh kaum pemberontak." Demikianlah, Kuilun berlatih silat untuk yang terakhir dari gurunya, terutama sekali memperhebat ilmu pedang yang dimainkan bersama dengan kipas di tangan kirinya. Setahun kemudian berangkatlah dia meninggalkan Pulau Kura-Kura untuk kedua kalinya, mendarat di daratan besar dan langsung dia pergi ke barat, ke Sichuan. Kebetulan sekali dia tiba pada hari itu juga, berbareng dengan datangnya Swat Hong. Hanya bedanya, kalau Swat Hong datang dari timur, adalah Kuilun datang dari selatan, akan tetapi mereka memasuki daerah yang sama yaitu yang dikuasai oleh Bou Chiangkun. Kuilun terus melaporkan diri dan langsung diterima sebagai sukarelawan. Dia tidak tahu bahwa pada siang hari itu juga Swat Hong datang dan bertemu dengan perwira Ahmed dari pasukan Arab yang diperbantukan. Tanpa disengaja, ketika Kuilun berjalan-jalan dan bertemu dengan para prajurit Han, bertanya-tanya tentang keadaan, dia mendengar kelakar seorang di antara para prajurit itu. "Wah, enak juga menjadi panglima tentara asing. Selain jaminannya lebih hebat, juga hiburannya lebih luar biasa lagi. Bayangkan saja, darah perkasa yang menghebohkan siang tadi, kabarnya akan diserahkan sebagai hadiah kepada Panglima Husin. Ah, masa? Jelita sekali dia. Dan masih perawan hijau lagi. Akan tetapi ilmu silatnya hebat. Jangan-jangan Panglima itu akan mampus olehnya. Mudah-mudahan begitu." Tapi Panglima itu terkenal pandai, dan lihat saja perwira Ahmed itu, di mana-mana para wanita tergila-gila kepadanya. Agaknya mereka memiliki jimat untuk menundukkan hati wanita. Mendengar ini, Kuilun mengerutkan alisnya. Tak disangkanya, di tempat seperti ini dia mendengarkan peristiwa yang sepantasnya terjadi di dunia penjahat. Seorang dara dihadiahkan begitu saja. Mendengar bahwa dara itu lihai ilmu silatnya, dia tertarik. Kalau wanita itu lihai, mana bisa dia dihadiahkan begitu saja, dia ikut bicara sambil tersenyum. "Aha, kau tidak tahu, kawan. Banyak jalan yang dapat dilakukan oleh Bou Chiangkun. Dan kabarnya, tidak pernah ada wanita yang dapat melawan apabila dikehendaki oleh Panglima Husin itu. Apalagi kalau Bou Chiangkun sudah mengizinkannya, dan dalam hal ini, agaknya Bou Chiangkun selalu berusaha mengambil hati orang-orang berkulit hitam itu." Kuilun makin tak senang hatinya. Dia mendengarkan dengan teliti dan akhirnya memperoleh keterangan bahwa dara yang hendak dihadiahkan itu kabarnya telah dikurung di dalam pesanggerahan, yaitu rumah kecil terpencil yang oleh para prajurit diberi nama tempat penjagalan perawan. Semenjak kecil Suhu menanamkan sifat pendekar, membela keadilan dan kebenaran kepadaku. Kuilun berpikir, biarpun sekarang aku menjadi seorang pejuang, tetap aku harus menentang kejahatan, dari siapapun juga datangnya. Dengan pikiran ini, Kuilun mulai melakukan penyelidikan dan pada sore hari itu dia sudah mendekati rumah pesanggerahan itu dan menyelinap untuk menyelidiki dari jarak dekat, kalau mungkin memasuki rumah itu dan menolong si gadis yang hendak dijadikan korban. Melihat betapa di 4 penjuru terdapat 4 orang penjaga yang selalu melakukan perondaan mengelilingi pesanggerahan itu, Kuilun bersembunyi dan mengintai. Penjaga-penjaga yang memegang pedang ular dan perisai kura-kura itu kelihatannya bukan penjaga-penjaga sembarangan. Dia harus menanti sampai malam tiba, barulah ada harapan baginya untuk dapat memasuki pesanggahan itu tanpa diketahui orang. Asal saja dia tidak terlambat, pikirnya. Akan tetapi, tiba-tiba dia melihat seorang perwira Arab yang berkumis rapi datang menghampiri pesanggahan itu. 4 orang penjaga menghadangnya, mereka bercakap-cakap dan perwira itu dibiarkan oleh para penjaga memasuki pesanggerahan. Ini agaknya pembesar yang dihadiahi, gadis itu, pikir Kuilun dengan marah sekali. Kalau dia harus menanti lebih lama lagi, mungkin dia akan terlambat. Kebetulan sekali terdapat seorang penjaga meronda di dekat tempat dia bersembunyi, keparat busuk. Kuilun berseru marah dan dia meloncat dari tempat sembunyinya. Penjaga itu terkejut cepat menarik perisai kura-kura di depan dadanya dan mengangkat pedangnya, siap untuk menyerang. "Haid!"
Tubuh Quilun yang loncat ke atas itu langsung menendang dengan tumit kaki kanan di depan. Bres! Perisai kura-kura itu ternyata kuat menahan tendangan Quilun, akan tetapi pemegangnya terdorong dan terjengkang bergulingan. Mendengar suara berisik ini, berdatanganlah para penjaga lain dan dalam waktu sebentar saja Quilun terpaksa harus mencabut pedang dan kipasnya, mengamuk dikepung oleh belasan orang penjaga yang bersenjata pedang ular dan perisai kukira-kura itu. Sementara itu, perwira berkumis yang bukan lain adalah perwira Ahmed tadi. Setelah berhasil meyakinkan para penjaga bahwa dia datang untuk memeriksa apakah darah itu masih berada di pesanggrahan, terkejut mendengar ribut-ribut dan ketika dia menengok, dia melihat seorang pemuda perkasa sedang dikepung para penjaga. Perwira yang cerdik ini menduga bahwa tentu pemuda itu datang untuk menolong Suat Hong, maka dia bergegas memasuki rumah itu. Dua orang pelayan wanita dibentaknya untuk minggir. Aku harus menjaga dia, ada orang jahat datang. Didorongnya daun pintu kamar dan cepat ditutupnya dari dalam. Melihat Suat Hong rebah terlentang dan tidur pulas di atas lantai, Ahmed cepat berlutut dan mengeluarkan sebuah botol hijau dari sakunya. Benar jahat. Mengorbankan siapa saja tanpa pilih bulu, gerutunya sambil membuka tutup botol hijau yang cepat dia tempelkan di depan hidung Suat Hong. Tak lama kemudian darah itu terbangun, mengeluh dan merintih. Aduh! Pening kepalaku. Hus! Nona Suat Hong, sadarlah, aku datang menolongmu. Ahmed mengguncang-guncang darah itu. Suat Hong membuka matanya dan terkejut melihat Ahmed berlutut di dekatnya. Lekas kau cium ini. Ahmed kembali mendekatkan botol di depan hidung Suat Hong. Gadis itu memang sudah mempunyai kesan baik terhadap diri Ahmed, maka dia tidak membantah dan disedotnya botol itu. Tercium bau keras dan dia tersedak lalu berbangkis. Apa yang terjadi? Suat Hong bertanya, kepalanya masih agak pening. Lekas kau telan ini. Ahmed memberikan sebutir pil hitam. Engkau telah terkena racun hasyis yang dicampurkan di dalam anggur. Ini obat penawarnya. Teringatlah Suat Hong dan tahulah dia mengapa dia tertidur di lantai. Tanpa bertanya lagi dia lalu menelan pel kecil itu dan benar saja, peningnya hilang dan pikirannya terang kembali. Nona, aku mendengar bahwa siang tadi kau dijamu oleh mereka. Tahulah aku bahwa kau tentu diberi anggur bercampur hasyis. Lekas kau keluar, di luar sedang terjadi pertempuran. Seorang pemuda agaknya datang hendak menolongmu, dia bersenjata pedang dan kipas. Quilun! Suat Hong berseru kaget, menyambar pedangnya di atas meja dan hendak lari keluar. Nanti dulu, Nona. Suat Hong berhenti. Kau baik sekali, Saudara Ahmed. Aku berterima kasih kepadamu. Bukan itu. Kau harus lukai aku dengan pedang itu. Kalau tidak, aku akan dihukum mati sebagai pengkhianat. Barulah sadar Suat Hong betapa perwira ini telah menolongnya dengan taruhan nyawa sendiri. Kau adalah seorang yang amat baik, bagaimana mungkin aku tega untuk melukaimu? Kau sahabatku. Dan ternyata di segala bangsa, ada saja manusianya yang jahat dan baik, tidak ada bedanya dengan bangsa lain. Aku mengerti maksudmu, Saudara Ahmed, nah, biar kurobohkan kau dengan totokan. Suat Hong bergerak cepat sekali, dan tahu-tahu dua jalan darah di tubuh Ahmed telah ditotoknya dan perwira itu terguling roboh dan tak mampu bergerak karena kaki tangannya menjadi lumpuh, tubuhnya lemas tak mampu bergerak. Suat Hong cepat menyambar botol dan sisa obat penawar, memasukkannya di dalam sakunya, kemudian dia menendang meja kursi sampai terpelanting ke kanan-kiri sehingga menimbulkan kesan seolah-olah di kamar itu telah terjadi pertempuran, mencabut pedang dari pinggang Ahmed dan melemparkan pedang di lantai, kemudian dia memegang tangan Ahmed dan berkata, suaranya terharu, "Selamat tinggal, Saudara Ahmed. Sekali lagi terima kasih dan kita takkan bertemu kembali." Hanya dengan bibir dan pandang matanya saja Ahmed tersenyum penuh kagum, mulutnya hanya dapat berkata, "Kau setangkai bunga di padang pasir." Suat Hong melompat dan berlari keluar. Dua orang pelayan wanita yang lari mendatangi dia tendang terguling dan menjerit-jerit, kemudian dia terus lari keluar. Heran juga ketika dia melihat bahwa dugaannya tadi benar ketika mendengar penuturan Ahmed tentang seorang pemuda bersenjata kipas dan pedang. Quilun telah datang dan mengamuk di luar pesanggrahan. Gerakan pemuda itu hebat bukan main karena memang selama 1 tahun dia berlatih dengan tekun.
Akan tetapi ternyata para pengeroyoknya juga merupakan pasukan yang terlatih dan memiliki keistimewaan. Bukan hanya senjata mereka yang aneh, yaitu pedang ular dan perisai kura-kura, akan tetapi juga mereka itu membentuk barisan yang kokoh kuat, saling membantu dan banyak menggunakan perisai untuk berlindung. Kemudian pedang ular itu meluncur dari depan perisai, persis gerakan seekor kura-kura menyerang dan menyembunyikan kepala di dalam batoknya. Menghadapi kepungan yang ketat ini, Qilun merasa kewalahan juga. Akan tetapi dia mengamuk dengan penuh keberanian dan akhirnya dia dapat membobolkan kepungan dengan jalan berloncatan ke sana-sini. Kemudian mendadak dia meloncat melewati kepala pengepung yang berada di belakangnya dan begitu berada di luar kepungan dia berhasil merobohkan 2 orang pengeroyok dengan pedang dan kipasnya. 14 orang sisa pasukan itu sudah mengepung lagi. Akan tetapi mendadak terdengar lengking nyaring dan robohlah 4 orang diserang oleh Swat Hong dari luar kepungan. Akan tetapi juga mereka itu membentuk barisan yang kokoh kuat, saling membantu dan banyak menggunakan perisai untuk berlindung. Kemudian pedang ular itu meluncur dari depan perisai, persis gerakan seekor kura-kura menyerang dan menyembunyikan kepala di dalam batoknya. Nonahan. Kuito aku, mari kita basmi mereka ini, seru Swat Hong. Qilun girang bukan main, tak pernah disangkanya bahwa darah yang hendak dijadikan korban itu adalah Han Swat Hong. Dia merasa kecelik juga, karena ternyata bahwa gadis yang akan ditolongnya itu berbalik malah menolongnya. Kita lari saja, Nona. Tidak perlu melawan tentara yang amat banyak. Tidak, aku harus bunuh dulu si keparat Shibo. Pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk dan berbondong-bondong datanglah pasukan besar dipimpin oleh Bo Chiangkun sendiri. Melihat Bo Chiangkun, Swat Hong menjadi marah sekali. Dari mulutnya terdengar suara melengking nyaring dan tubuhnya melesat seperti terbang cepatnya, pedangnya menyambar sebagai sinar kilat ke arah Bo Chiangkun. Panglima ini terkejut, menggerakkan pedang menangkis. Terdengar suara berdencing nyaring dan pedang di tangan Panglima itu patah disusul robohnya tubuhnya yang berkelojotan karena ternyata lehernya hampir putus terbabat pedang di tangan Swat Hong. Nona, jangan. Qilun lari mendekat dan mereka sudah dikepung oleh ratusan orang prajurit yang menjadi bengong menyaksikan kematian komandan mereka secara yang sama sekali tidak disangka-sangka itu. Semua orang menduga bahwa tentu Nona yang tadinya melamar sebagai sukarelawati dan pemuda yang menjadi sukarelawan ini tentulah mata-mata dari pihak pemberontak. Tangkap mata-mata. Bunuh mereka. Tahan semua senjata. Qilun berteriak dan suaranya mengatasi semua keributan itu, semua orang menahan senjata dan memandang kepada pemuda itu dengan marah. Mau bicara apa lagi mata-mata yang sudah membunuh komandan mereka ini? Saudara-saudara sekalian. Kami berdua bukan mata-mata pemberontak, sama sekali bukan. Bahkan kami adalah musuh-musuh pemberontak. Kami berdua adalah sungguh-sungguh hendak membantu gerakan Sri Baginda Kaisar untuk menghalau pemberontak dari kota raja. Akan tetapi celakanya, Nona Han Swat Hong yang beriktikat baik ini dicurangi oleh Bo Chiangkun. Sukarlawati yang gagah perkasa ini, yang akan dapat membantu banyak sekali kepada Sri Baginda, oleh Bo Chiangkun hendak dikorbankan sebagai hadiah kepada Panglima Arab, untuk diperkosa. Tentu saja kami melawan kejahatan ini. Tangkap. Bunuh. Dia telah membunuh Bo Chiangkun. Jangan percaya hasutan mulut mata-mata pemberontak. Kini tempat itu penuh dengan prajurit, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan banyaknya. Mereka sudah marah semua karena biarpun di antara mereka ada yang dapat memaklumi kebenaran ucapan Qilun, namun kenyataan dibunuhnya Bo Chiangkun tentu saja menggegerkan dan mengacaukan mereka. Bersambung ke bab 50.